Mari kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait pertama, kedua, dan ketiga, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormatin namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami yakini bahwa ketika kami dapat berhimpun di rumah-Mu di sini, itu karena kasih sayang Tuhan. Engkau yang menggerakkan hati kami, membukakan pikiran kami, dan meringankan langkah kaki kami untuk bersama-sama ada di sini. Bapa di surga, kami mohon kiranya pada ibadah doa pagi ini, tidak hanya kami berjumpa dengan teman-teman seiman, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri, Allah yang hidup, dan melalui kuat kuasa Roh Kudus, kami boleh disegarkan kembali, diberikan semangat untuk menatap kehidupan ini lebih baik, lebih indah lagi. Sertai kami Bapa dari awal sampai selesainya nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 5 kita membaca mulai ayatnya yang kedua. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu.
Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini diberi judul doa pada pagi hari. Rupanya si pemazmur sedang mengalami masalah berhadapan dengan banyaknya orang-orang jahat yang berkata bohong, tidak jujur, penipu, dan lain sebagainya. Atas kesemuanya ini, ia berseru kepada Tuhan, berilah telinga untuk mendengarkannya. Mungkin itulah juga yang kita akan lakukan ketika Anda dan saya mengalami pergumulan berat. Bisa jadi ada kalanya bahwa kita tidak lagi bisa mengungkapkan apa-apa karena beratnya pergumulan itu. Nah, kita akan membahasnya nanti melalui kitab Roma. Mari kita siapkan hari ini, saat ini dengan pujian 457, Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, setiap jam kami memerlukan Engkau. Bahkan bukan hanya setiap jam, tetapi setiap menit, setiap detik, setiap tarikan napas kami. Hanya anugerah-Mu lah yang menolong kami untuk kami meneruskan kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada setiap kami.
Namun ada kalanya kehidupan itu tidak seperti yang kami bayangkan dan tidak seperti yang kami harapkan. Pergumulan dan beban berat yang seringkali menimpa kami dan kami kehilangan arah. Kami tidak lagi bisa berucap, kami tidak lagi bisa untuk bercerita kepada sesama kami. Bahkan doa pun menjadi keluh. Dalam hal inilah kami mau belajar firman-Mu untuk memahami, mengerti bahwa betapa dekatnya Engkau kepada setiap kami. Bahkan menolong setiap kami untuk kami dapat terhubung dengan Engkau. Untuk kami dapat merasakan dekapan kasih sayang-Mu. Bapa di surga, saat ini juga kami yakin kami ada dalam dekapan kasih sayang-Mu itu. Ketika kami membuka hati, membuka diri kami untuk belajar firman-Mu, untuk disentuh oleh Engkau sendiri. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja ya Bapa, membuka hati, menerangi akal budi dan pikiran kami, sehingga kami paham bahwa Allah itu begitu mencintai kami. Hamba-Mu yang Engkau percayakan saat ini untuk menyampaikan sabda-Mu, biarlah Engkau juga yang menolongnya. Supaya melalui lidah bibirnya Engkau berbicara menyapa setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita esok. Ini sudah merah semua. Kita akan merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus untuk setiap orang percaya. Dan dalam pembahasan terakhir tentang karya Roh Kudus, hari ini kita akan renungkan sebuah tema, Roh Kudus berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30 yang menjadi landasan perenungan firman Tuhan hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini, Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Ketika kita membaca kalimat tema ini, Roh Kudus berdoa untuk kita. Saudara-saudara, ada yang aneh enggak kira-kira? Ada yang tidak biasa enggak mendengar kata atau kalimat ini? Jujur, kalau saya pertama kali membaca kalimat ini ada di dalam bacaan yang tadi kita baca itu, yang mengatakan ayat 26, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus berdoa untuk kita. Saya terheran-heran. Kan mestinya kita yang berdoa. Ngapain lagi? Kalau Roh Kudus itu Allah sendiri, kenapa Allah berdoa kepadanya? Untuk kita, katanya. Kita yang kerap kali berdoa, minta ini, itu, dan seterusnya. Ditujukan kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi ini kok Roh Kudus malah kebalikannya, berdoa untuk kita. Bukankah dengan simpel kita bayangkan bahwa Roh Kudus Allah sendiri itulah saja yang menjawab, yang menghadirkan apa yang kita minta untuk kebaikan kita. Kan simpel, gak usah belat-belit begitu ya. Mendoakan lalu dijawab lagi dan seterusnya. Benar, di permukaan pada awalnya kita akan merasa sesuatu yang ganjil. Tapi mari kita telusuri apa yang disampaikan oleh Paulus ini. Saudara-saudara, tidak hanya orang Kristen yang seringkali mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan dalam hidup, pergumulan berat. Kalau Paulus tadi mengatakan bahwa semua makhluk juga mengalami penderitaan. Jadi jangan merasa bahwa hanya kalangan kita sendiri, umat Kristen sendiri yang identik atau seringkali mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan, penderitaan. Enggak. Dari agama apapun, keyakinan yang bagaimanapun, manusia tidak steril, tidak bebas dari penderitaan. Nah, sekarang adalah bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Apakah kita gampang putus asa, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain? Apakah kemudian kita mencari pelarian untuk membebaskan rasa penat, sakit, penderitaan, pergumulan itu? Atau bagaimana? Saudara-saudara, dalam keyakinan iman, Paulus membagikan kepada kita bagaimana seharusnya kita menghadapinya. Tentu saja menghadapinya bahwa kita harus mendapatkan kekuatan dari Allah sendiri.
dari Tuhan. Dan bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan memintanya, dengan berdoa kepadanya. Namun ada kalanya, seperti yang dikatakan Paulus, bahwa kita nggak tahu apa sih yang harusnya kita doakan. Dan kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk berdoa dengan baik, dengan benar. Sebab yang kita minta, yang kita doakan ini, belum tentu adalah untuk kebaikan kita. Bukan hanya untuk melepaskan sesaat dari penderitaan, tetapi yang menyeluruh itu. Saudara-saudara, saya ingin bertanya untuk kita semua. Pernahkah dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami beban yang berat sekali, penderitaan yang begitu memukul kita, entah kehilangan orang yang kita kasihi, entah kehilangan mata pencaharian, entah dihianati orang, entah dicelakai, dan seterusnya. Dan saking beratnya itu pergumulan yang kita tanggung, kita nggak bisa lagi ngomong, nggak bisa lagi mengungkapkan dengan bahasa verbal kita. Pernah nggak kita ada dalam situasi yang begini? Beberapa kali saya mengalami pemandangan yang seperti itu. Ada seorang ibu dengan anak yang masih kecil di depan peti mati. Suami dan ayah ibu ini, ayah anak ini meninggal mendadak karena kecelakaan. Saking terpukulnya dia, gak bisa mengungkapkan. Lidahnya keluh, mulutnya seolah-olah terkunci, mau ngomong apa? Di ke depan gak jelas, anak masih kecil. Tanggungan masih besar, masih banyak. Masa depannya kelam. Apa yang harus dilakukan? Gak bisa ngomong. Saudara-saudara, dengan kita gak bisa mengungkapkan, itu artinya pukulan dan beban berat itu luar biasa. Namun, kata Paulus begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi peran Roh Kudus itu bukan hanya memberikan atau menjawab doa kita saja, tetapi Ia membantu dalam kelemahan kita. Artinya membantu itu apa? Bukan berarti mengangkat lalu membebaskan Anda dan saya dari setiap penderitaan yang harus kita alami. Membantu itu adalah bagaimana Anda menghadapi, menopang dari dalam, sehingga ada kekuatan bahwa kita bukan menjadi anak-anak yang pecundang, yang dikalahkan oleh pergumulan itu. Membantu adalah menolong kita melewati masa-masa yang susah. Dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Ya kalau jujur kita sendiri tidak tahu berdoa yang benar itu seperti apa. Ya betul, Yesus Kristus sudah mengajarkan doa Bapa kami. Doa yang benar Tuhan Yesus juga sudah melakukannya dalam Yohanes 17. Panjang lebar ia berdoa. Tetapi untuk setiap kita pribadi, lepas pribadi, adalah kita sangat terbatas. Dan kebanyakan doa-doa itu bersifat egosentris.
hanya memikirkan diri kita, memikirkan kenyamanan kita, memikirkan keselamatan kita. Bagaimana dengan yang lain kita tidak tahu. Dan ketika kita mengungkapkannya, mungkin kita tidak tahu juga apakah itu yang kita minta itu baik untuk kita. Atau justru dapat menjauhkan kita, mencelakakan kita. Saudara-saudara, pada dasarnya dikatakan Paulus kita tidak tahu caranya, isinya seperti apa kita berdoa. Tetapi seolah-olah Paulus mengatakan jangan khawatir. Kalau engkau tidak bisa mengungkapkan karena beratnya beban, karena sulitnya hidup ini. Kalau engkau tidak bisa berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu menolong kita, membantu memberi kekuatan. Seolah-olah Paulus mengatakan gak usah kamu mengucapkannya, menata kata-kata dengan begitu rapi. Tuhan tahu keluhan-keluhanmu. Tuhan sangat mengerti. Yang engkau perlukan hanyalah datang kepadanya. Datang diam kepadanya. Dan merasakan kehadirannya. Seperti kita alami juga. Kalau kita kedukaan, kita tidak butuh untuk orang panjang lebar memberikan kata-kata bijak. Kita seringkali merasa terpanggil. Ada yang menangis, lalu saking sedihnya, begitu terpukulnya, kita menghampirinya. Kita mengatakan sudahlah, dia sudah aman, sudah nyaman di sisi Tuhan. Dia sudah tidak menderita lagi. Jangan bersedih dan seterusnya. Seolah-olah dengan kata-kata begitu adalah sebuah sihir yang mampu untuk menolong seseorang itu kembali ceria. Bukankah ada lebih baik kita datang menepuk pundaknya, diam di sisinya, dan ia merasakan bahwa ada yang peduli, ada yang mengerti, dan ada yang mau mendengarkan. Bayangan saya ketika Paulus mengatakan ini adalah demikian. Ketika Anda dan saya begitu berat menanggung beban, kita cukup datang kepada Tuhan, ini aku. Diam di kakinya. Kita sujud. Dan Roh itu akan menolong kita. Dalam batin kita untuk terhubung dengan sumber kehidupan. Sumber kekuatan yaitu Allah sendiri. Dan disinilah justru kita akan melihat bahwa penderitaan itu adalah bukan yang memisahkan kita dengan Allah, tetapi justru yang mendekatkan kita dengan Dia. Karena kita adalah miliknya. Sehingga kesimpulannya adalah ketika kita dikuatkan, ayat 28 itu mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi hal-hal yang mungkin buat kita menyesakkan dada, membuat kita menangis, membuat napas terasa sesak. Di situ juga Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan kita. Jadi saudara-saudara, angkatlah muka kita bukan dengan sombong. Tataplah anak-anak Tuhan ini. Tatapannya adalah tatapan penuh pengharapan. Seperti nats yang diberi judul ini. Pengharapan anak-anak Allah. Kita tidak sendiri. Meskipun orang lain mungkin menjauhi kita, tetapi ada Roh Kudus, Roh Allah yang menopang menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Jadi yakin dan percayalah bahwa dalam segala perkara Allah bekerja
merancangkan rancangan damai sejahtera untuk kita yang terpanggil sesuai rencananya. Maka dari itu, masuklah dalam rencana Tuhan. Bukalah diri Anda, bukalah hati kita. Tuhan, aku mau, aku hidup sesuai rencana. Bentuklah aku sesukamu, dan aku mau ikut dengan Engkau. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, melalui Paulus kami boleh diingatkan kembali. Ada kalanya kami melewati lembah duka dan air mata, kesulitan, beban berat, sehingga kami tidak bisa ngomong, kami tidak bisa merangkai kata-kata dalam doa kami. Tapi kami percaya, kami tidak dibiarkan sendiri menanggungnya. Ada Roh Kudus yang menemani kami, bahkan berdoa bersama dengan kami, untuk kami dapat menanggung setiap penderitaan, pergumulan itu. Kuatkan kami, mampukan kami menatap bahwa dalam setiap kejadian, segala perkara, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengantarkan nanti pokok-pokok doa kita dengan pujian Jika Jiwaku Berdoa, 460, bait pertama, kedua, ketiga. Bait yang ketiga seperti biasa kita akan berdoa dengan berlutut. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Ku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya.
Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Seperti Yesus yang berdoa di tengah-tengah pergumulannya, yang mengatakan, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Saat ini kami mau menyampaikan doa-doa pribadi kami dengan doa-doa yang juga Tuhan Yesus ajarkan. Dengan kami mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saudara-saudara, ungkapkanlah doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sekarang kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kesakitannya, kelemahan tubuhnya. Biarlah Engkau bekerja, menguatkan. Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Biarlah mereka yang sedang mengalami ini tidak merasakan sendirian, tetapi ada tangan yang perkasa yang senantiasa menopang, membantu, memberikan pengharapan. Pun demikian kami berdoa juga untuk pergumulan anak-anak kami, khususnya mereka, anak-anak kami yang merencanakan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, berilah hikmat supaya anak-anak kami tumbuh besar. Mereka dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan iman yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk setiap pergumulan pekerjaan, kondisi keuangan ekonomi kami. Biarlah juga Engkau tetap memberikan pengharapan, memberikan jalan terbaik agar kami dapat mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja-Mu yang esok hari kami akan merayakan Pentakosta. Dan di gereja kami juga, kami akan memberikan persembahan syukur tahunan. Biarlah hari ini bukan semata-mata karena rutinitas kebiasaan, tradisi gereja, tetapi kami maknai dengan benar bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Engkau. Berkat-berkat yang kami terima juga asalnya daripada-Mu. Sehingga Engkau mampukan untuk bekerja, untuk memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan untuk berkarya. Dan dengan demikian kami mendapat imbalan. Biarlah Tuhan juga yang menolong untuk kami memberinya dengan sukacita. Bapa, kami juga berdoa ketika Roh Kudus tercurah, ada begitu banyak karunia talenta yang Kau berikan bagi setiap orang percaya. Biarlah kami juga dapat sehati sepikir untuk memanfaatkan, menggunakan karunia itu untuk pembangunan jemaat-Mu, tubuh Kristus. Untuk gereja-Mu ya Bapa, kami berdoa dalam segala keterbatasan baik dana, daya kami. Tuhan yang menolong, tidak mustahil apa yang kecil ini menjadi besar di tangan-Mu ketika kami memberikan dan merelakan untuk bekerja di ladang-Mu. Bapa di surga, akhirnya kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah juga Engkau yang menolong kami dalam masa-masa
transisi ke depan ini, pergantian kepemimpinan. Biarlah riak dan gejolaknya tidak merobek keutuhan kesatuan bangsa kami. Melainkan kami dapat memanfaatkannya untuk memilih orang-orang yang terbaik. Untuk kedepannya Tuhan merancangkan bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Besar bukan hanya karena penduduk dan juga kekayaannya, tetapi besar karena jiwanya yang besar. Tuhan menolong bangsa kami untuk ke depan menjadi bangsa yang lebih beradab lagi. Bapa, inilah doa-doa kami. Dan ketika kami akan kembali ke dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu yang kudus itu menopang kami, membantu menguatkan kami untuk menghadapi realita kehidupan ini. Kiranya rahmat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara diundang untuk berdiri, kita akan mengakhiri dengan pujian Kidung Jemaat 405 bait pertama sampai ketiga, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Silakan duduk.